dan selamat datang di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Pembantu Rektor 1 dan 2 Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati para pembantu dekan selingkuh Fakultas Ilmu Keolahragaan. Yang kami hormati Ketua, Pengurus beserta anggota Dewan Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya. Dan yang kami hormati Ketua, Pengurus beserta anggota Dewan Wanita Persatuan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayah kita masih saja diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga dapat hadir di tempat yang penuh bahagia ini Selasa 21 April 2015 dalam rangka menghadiri peringatan Hari Kartini ke-136 Universitas Negeri Surabaya dengan tema "Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Kreativitas dan Kemandirian Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya." Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne dan mars Dharma Wanita secara berurut. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Afria Haryanto. Yang terhormat Bapak Direktur 2, yang terhormat Ibu Direktur 1, yang terhormat di kalangan FIK Indonesia, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Indonesia Ibu Warsono, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas serta lembaga di bawah naungan Universitas Negeri Surabaya, serta ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita selingkup Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmatnya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita bisa hadir bersama untuk memperingati hari kelahiran pejuang emansipasi wanita, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kartini ini adalah berdasarkan keputusan Rapat Dharma Wanita Unesa dan Rapat Panitia Dharma Wanita Fakultas Ilmu Keolahragaan Unesa. Peringatan Hari Kartini pada hari ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, meningkatkan semangat nasionalisme berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan potensi dan kemandirian anggota Dharma Wanita Persatuan Unesa. Adapun tema yang kami angkat dalam acara hari ini adalah dengan semangat Kartini, kita tingkatkan kreativitas dan kemandirian Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya. Acara pada hari ini bisa terlaksana dari sumber dana dari Dharma Wanita Fakultas dan lembaga di bawah naungan Unesa atas nama pribadi dan lembaga, serta bantuan dari Bapak Dekan FIK baik atas nama pribadi dan lembaga juga, serta dari dana dari Dharma Wanita Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian sehingga terlaksananya acara ini. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan untuk ibu-ibu pimpinan rektorat maupun fakultas, Bapak Dekan FIK atas sumbangsinya berupa moral dan material baik secara pribadi maupun lembaga. Serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan pahala dan rezeki yang berlimpah. Amin. Atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan di mana-mana, serta tingkah laku ucapan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam kami menyajikan hidangan, penyambutan, dan lain-lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Hadirin dimohon berdiri. Kita
ruang ini dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ibu Kartini adalah pahlawan penggerak semangat emansipasi wanita Indonesia. Setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peranan dan jasa beliau terhadap wanita. Beliau telah memperjuangkan emansipasi dan mengajarkan pengetahuan. Beliau sadar bahwa pendidikan adalah masalah yang mendasar untuk wanita. Kita harus bangga mempunyai pahlawan wanita seperti beliau. Kebanggaan kita harus kita teruskan dengan upaya berkreativitas agar kita bisa mandiri, terutama Dharma Wanita Negeri, Dharma Wanita Persatuan Negeri Surabaya. Semangat kreativitas ingin maju bukan hanya berkutat pada masalah kupur, dapur, dan kasur. Emansipasi wanita bukan berarti menuntut agar wanita tampil di depan dengan meninggalkan tugas mulianya sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu yang harus mendidik dan mengasuh putra-putranya untuk menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas. Tetapi sebagai wanita harus mampu menempatkan dirinya sebagai manusia yang mau berperan aktif dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan tugas dia sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu yang berkewajiban menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak. Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sambutan Rektor selaku pembina Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh pembantu Rektor 2 yang kami hormati Dr. Agnes Trimurah LMP. Kami silakan. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Surabaya, yang saya hormati Ibu Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya, Bapak Pembantu Dekan 1 dan 3 Fakultas Keolahragaan, dan Bapak Ketua Jurusan Lingkungan Teknika, Ibu-ibu Ketua Subunit Dharma Wanita Persatuan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dan segenap pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya, serta panitia peringatan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2015 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari yang sangat berbahagia dan menyenangkan, karena jarang sekali kita menghadiri sebuah acara yang pertama itu dihibur oleh tembang tenganan. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa potong lagu menghibur ya dari ibu-ibu dan wanita Persatuan Indonesia yang luar biasa. Mungkin memang asalnya dari penyanyi nanti. Kalau Dharma Wanita yang asli itu biasanya ada groginya, ada apa ini, dan percaya dirinya luar biasa. Apalagi Bu Budi tadi buat tepuk tangan.
Lalu yang kedua, baru kali ini acara itu berdiri duduk dan menyanyi lagi gitu ya. Jadi ini mungkin karakteristik dari FIK memang supaya sehat ya. Terima kasih. Jarang kita biasanya kalau menghadiri acara itu kalau sudah duduk ya duduk terus sampai selesai. Ini tadi duduk kemudian berdiri lagi, kemudian duduk lagi, menyanyi lagi, berdiri lagi, menyanyi dan seterusnya. Terima kasih, saya menjadi sehat. Dan saya mungkin cukup bahagia, mungkin bapak-bapak yang ada di depan juga yang ikut pada acara ini senang juga, karena barangkali sudah 20 atau 30 tahun tidak menyanyi lagu Kartini. Ini tadi dengan semangat saya menyanyi seperti waktu di SMP dulu ya, Ibu kita Kartini ya, lagunya ya kita nyanyikan dengan semangat. Saya tidak direkam tadi ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya mewakili Pak Rektor yang kebetulan hari ini ada acara di Gubernur di provinsi, dan memang beberapa waktu mungkin pada saat saya berangkat mau mengantar istri menghadiri acara ini, kemudian di jalan saya di SMS Pak Rektor, Bapak mohon mewakili membuka acara di peringatan Hari Kartini. Akhirnya saya tidak jadi keketintang, lalu saya akhirnya keliling-keliling kampus Lidah. Saya melihat yang banjir, saya melihat gedung PPG yang beberapa yang lubang-lubang, dan akhirnya saya hadir di acara ini. Terima kasih. Mohon maaf ya, jadi Pak Rektor tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan atau keistimewaan Hari Kartini yang berbahagia ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tema di dalam kegiatan peringatan Hari Kartini pada hari ini adalah dengan semangat Kartini kita tingkatkan kreativitas, kemandirian dan wanita persatuan Universitas Surabaya luar biasa. Jadi tadi kita mendengar dan juga di dalam syair lagu Ibu kita Kartini, kita melihat bahwa Ibu Kartini adalah suatu tokoh yang luar biasa pada zamannya, seorang wanita yang masih muda. Ibu Kartini itu bukan yang sudah tua-tua. Jadi biasanya yang memperingati itu yang sudah usianya usia lanjut, padahal Ibu Kartini itu kan sangat muda pada saat itu. Dilahirkan 21 April 1879, berarti 136 tahun yang lalu. 136 tahun yang lalu hari ulang tahunnya diperingati sebagai tokoh kebangkitan kaum wanita di dalam rangka mensejajarkan emansipasi dengan kaum pria. Artinya dari sisi positif adalah supaya pada saat itu keberadaan wanita itu diakui di dalam segi ekonomi, sosial, kepemimpinan bangsa dan seterusnya. Nah, karena Ibu Kartini sebagai tokoh nasional yang membangkitkan semangat, menggelorakan semangat nasionalisme dan kebangsaan, maka inilah yang patut kita akui dan mari kita ambil teladan yang diberikan oleh Ibu Kartini di dalam rangka kita melanjutkan perjuangan dan cita-cita beliau di dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur. Minggu ini di Jakarta dan Bandung dilaksanakan konferensi Asia Afrika yang kedua, yang dihadiri lebih dari 60 kepala negara dan ratusan delegasi dari beberapa negara, dan diliput oleh 1.500 paling tidak wartawan asing. Ini adalah suatu luar biasa, dan di saat ini juga kita memperingati Hari Kartini. Tetapi kalau kita melihat pada saat ini tantangan yang berat dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang pertama adalah bagaimana kita harus masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Kalau kita melihat masyarakat Indonesia ini sebetulnya masih belum siap. Belum siap karena tingkat partisipasi pendidikan, khususnya yang masuk pendidikan tinggi kita ini masih 3 di antara 10 orang penduduk Indonesia usia perguruan tinggi. Artinya hanya 3 orang di antara 10 orang remaja anak muda yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ini sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia, Singapura maupun yang lain-lain. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya para ibu. Bagaimana kalau kita melihat simbol daripada Dharma Wanita yang di sana ada buku yang
ditaruh di tengah-tengah, di situ adalah simbol daripada pendidikan. Jadi salah satu misi daripada Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas pendidikan daripada keluarga, terutama saudara-saudara kita, tetangga kita, dan seluruh bangsa Indonesia. Dengan pendidikan kita bisa mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan kita bisa memperoleh harkat hidup yang lebih baik. Yang kedua, di kanan kirinya ada padi dan kapas. Ini adalah lambang daripada padi adalah makanan, yaitu kesejahteraan, dan kapas adalah pakaian, adalah bagaimana kita bisa sejahtera di dalam arti sosial. Ini juga adalah domain yang perlu ditingkatkan dari ibu-ibu sekalian, tidak hanya sebagai pendamping daripada suami, sebagai pimpinan pegawai negeri, tetapi sebagai ibu atau sebagai wanita harus ikut ambil bagian di dalam meningkatkan peran sosial dan peran ekonominya di tengah-tengah masyarakat yang sekarang penuh tantangan ini. Kemudian kalau kita melihat kata kunci kreativitas ini adalah nilai tambah yang diberikan kepada usaha dan karya kita untuk menghasilkan barang dan jasa, saya kira begitu ya, yang mempunyai nilai lebih. Jadi kalau kita sudah mempunyai usaha, kalau usaha itu tidak berbeda dengan yang lain, tidak mempunyai nilai tambah dengan yang lain, maka itu belum ada kreativitas. Jadi kalau itu biasa-biasa saja, ya semua orang bisa melakukan. Kalau kita membuat kue, kemudian kue itu hanya biasa saja, tanpa ada kreativitas, yaitu di luar juga banyak. Kalau kita membuat baju, dan baju itu ya hanya standar saja, tidak ada unsur kreativitas, maka ya itu biasa saja, semua orang bisa melakukan. Tetapi kalau ada nilai tambah, sentuhan di dalam baju maupun kue tadi, maka itulah yang menjadikan barang modal yang tenaga yang kita keluarkan itu mempunyai nilai lebih. Nah, inilah yang harus menjadi prinsip di dalam kita mengembangkan baik di pendidikan, baik di sektor ekonomi, baik di sektor sosial maupun sektor budaya. Dalam bidang pendidikan, jadi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, harus ada tantangan bahwa jangan sampai putra-putri ibu-ibu, khususnya sebagai anggota Dharma Wanita, yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Nah, ini kan tantangan. Harus ada nilai tambah. Kalau cuma lulus SMA banyak, tidak usah anggota Dharma Wanita pun juga banyak. Harus pendidikan tinggi. Syukur kalau kreativitas itu putranya itu berpendidikan tinggi pada kampus yang bagus. Syukur kalau pendidikannya bagus. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian bagaimana bisa memberikan nilai tambah pada sektor usaha. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sedang melakukan usaha, jadi harus memberikan sentuhan supaya nilai ekonomisnya, nilai jual daripada apa yang dihasilkan itu juga bisa meningkat. Berikutnya, dan kreativitas itu tidak bisa dibangun hanya satu malam. Kreativitas itu dibangun dengan cukup waktu, dan itu harus bisa dilakukan dengan berlatih, dengan belajar secara kontinu sehingga terus-menerus, sehingga kreativitas itu makin lama akan menjadi sebuah talenta yang akhirnya mempunyai nilai jual yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah kemandirian. Bapak Ibu yang saya hormati, kemandirian adalah rasa percaya diri yang dimiliki oleh seseorang di dalam bekerja atau menjalani kehidupan ini. Saya kira saya membuat definisi yang biasa saja, tidak perlu konteks textbook thinking ya, literal textbook thinking. Jadi saya kira kemandirian ini adalah rasa percaya diri yang dimiliki oleh seseorang di dalam menjalani hidup atau bekerja di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemandirian personal maupun kemandirian bangsa sekarang ini sangat, ya saya kira kita masih belum seperti bangsa-bangsa atau masyarakat di luar Indonesia. Contoh Chinese ini mempunyai tingkat kemandirian yang luar biasa.
kemudian sekarang Malaysia, Jepang apalagi kalau bangsa-bangsa Barat. Nah, kita masih belum memiliki rasa percaya diri terhadap hasil karya kita. Padahal kalau kita lihat Ibu, misalnya di desa-desa itu ada yang jual anyaman-anyaman tepas atau apa namanya, souvenir ya. Sebetulnya sudah bagus, dan di Jepang itu sebetulnya masih kalah jauh bagusnya dengan Indonesia. Tetapi kita kadang-kadang tidak berani untuk mempromosikan hasil karya itu. Kemandirian itu sebetulnya penting bagi kita, baik secara personal maupun sebagai bangsa, agar kita ini tidak bergantung kepada orang lain maupun bangsa lain. Bapak Ibu, kalau di kampung-kampung itu banyak ibu-ibu yang suka pinjam uang ya, pinjam uang kepada tetangganya atau koperasi atau simpan pinjam gitu istilahnya. Ini adalah sebetulnya mencerminkan rasa kemandiriannya kurang. Kenapa? Sebetulnya kita ini harus dilatih ya, dilatih sejak dini supaya kita ini berjaga-jaga supaya hidup kita ini tidak bergantung pada orang lain. Nah, celakanya kalau kita ibu-ibu yang di kampung itu pinjam pada satu simpan pinjam yang bunganya itu bukan main, luar biasa tingginya. Nah, ini kan membahayakan eksistensi hidup dari si ibu ini. Nah, ini berarti rasa kemandiriannya adalah kurang. Nah, kreativitas dan kemandirian itu bukan mustahil bisa dimiliki oleh ibu-ibu atau bapak-bapak juga kalau kita sejak sedia kala itu sudah menyiapkan diri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kami sangat mengapresiasi dengan ibu-ibu yang selama ini di Indonesia ini sudah sudah memiliki reputasi di dalam mendampingi bapak-bapaknya sebagai PNS. Kami berasumsi bahwa keberhasilan bapak-bapak, khususnya kalau kita melihat dalam konteks keluarga, sebuah keluarga itu yang sukses itu tidak bisa dilihat kalau bapaknya yang sukses itu ya bapaknya itu yang hebat. Bahwa kesuksesan seseorang yang sudah berkeluarga sebagai seorang pemimpin itu separuh adalah milik daripada ibu-ibu. Jadi di balik bapak-bapak pria yang sukses ini adalah pasti ada seorang ibu yang sukses. Jadi bisa mendampingi, bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan, dan yang paling penting yang perlu saya sampaikan di sini ialah di balik itu semua adalah doa dari ibu-ibu sebagai istri ini yang menjadikan bapak-bapak atau para pria ini sukses. Oleh karena itu, dalam konteks peringatan Hari Kartini 21 April 2015 ini, saya mengajak kepada ibu-ibu semua, khususnya yang punya suami, kalau tidak punya suami, paling tidak punya putra-putri, punya cucu. Kalau tidak punya cucu, punya putra-putri, ya paling tidak punya keluarga. Tugasnya satu, yaitu berdoa. Berdoa kepada orang-orang yang terdekat, kepada suami, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, supaya hidupnya mendapat keberkahan dan bahagia. Berhasil bagi mereka yang sekolah, yang punya pendidikan. Sebab doa daripada ibu itu sangat besar ya khasiatnya dibanding bapak-bapak. Jadi apalagi doa seorang ibu kepada putranya itu adalah doa yang tulus, tentu tidak mengenal pamrih. Jadi kalau ibu-ibu mendoakan para putra-putrinya, entah yang sudah berhasil mau memasuki jenjang pernikahan, keluarga, atau mungkin menghadapi pekerjaan, saya yakin kalau Bapak Ibu memberikan restu kepada para putra-putrinya, tentu putra-putrinya akan berhasil. Kebahagiaan orang tua itu adalah melihat kalau anak-anaknya itu bisa mandiri dan hidup dalam kebahagiaan. Bukan diukur dari berapa jumlah
harta yang dimiliki, berapa bidang tanah yang sudah dimiliki, dan seterusnya. Sebab semuanya itu tidak ada artinya jika para putra-putri kita tidak menikmati kebahagiaan di dalam hidup. Itulah sebabnya ibu bapak sekalian, khususnya ibu-ibu, mari dengan Hari Kartini, peringatan Hari Kartini ini kita bulatkan tekad semangat untuk meningkatkan kreativitas, kita tingkatkan semangat di dalam rangka kemandirian, mewujudkan kemandirian, dan tentu bagaimana kita senantiasa berdoa kepada para orang-orang terdekat kita supaya semuanya itu diridhoi, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di dalam menjalani hidup ini, dan bisa meraih kesuksesan bagi para putra-putrinya termasuk bapaknya, supaya sehat, tidak ada penyakit, ya, menjalankan tugas dengan baik sampai kakek nenek tidak ada masalah. Sebab kalau sekarang ini bapak-bapak ini kalau sudah usianya di atas 50 itu bermunculan berbagai jenis penyakit. Kemarin asam urat sudah selesai, sekarang muncul kolesterol. Kolesterol sudah selesai, muncul vertigo, dan terus begini. Nah, berarti kita membutuhkan doa terus daripada ibu, ya, ibu-ibu kepada bapaknya, dan juga bapak-bapak ini juga harus mendoakan para ibu dan para putra-putrinya. Dan saya kira itu, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir, dan kami menyampaikan selamat merayakan Hari Kartini kepada ibu-ibu semua, dan juga terima kasih kepada narasumber. Saya dengar tadi Bu Muti Mantul sebagai narasumber. Selamat dan terima kasih Bu. Semoga pesan-pesan daripada peringatan Hari Kartini ini menyemangati kita di dalam menjalani hidup dan tugas-tugas kita, baik di dalam menjalankan tugas maupun mendampingi para bapak-bapak atau para suami kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian cenderamata dari Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ilmu Keolahragaan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Surabaya dilanjutkan dengan Pembantu Rektor 1 dan 2. Untuk itu mohon berkenan kepada Ibu Rahayu Warsono, Ibu Yuni, dan Bapak Dr. Andes Trihatnolo untuk menerima cenderamata. Kami silakan. Selanjutnya, pembacaan riwayat singkat Raden Ajeng Kartini oleh Ibu Uin Fatur Rahman. Kepada Ibu Uin, kami silakan. Raden Ajeng Kartini lahir Jepara, Jawa Tengah
pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, yaitu Bupati Jepara, dan ibunya M.A. Ngajeng. Raden Ajeng Kartini anak kedua dari 5 bersaudara, dan beliau adalah anak perempuan tertua. Kartini mendapat panggilan Raden Ayu Kartini setelah menikah dengan seorang bangsawan, yaitu Singgijoyo Adiningrat, pada tanggal 12 November 1903. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai seorang anak perempuan bernama Susalin Joyoningrat, lahir tanggal 13 September 1904. Karena orang tua beliau adalah termasuk orang penting dalam pemerintahan, maka beliau diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berbeda dengan perempuan-perempuan lainnya. Beliau bersekolah di IFS sampai berusia 12 tahun. Di sekolah itulah beliau dengan giat dan semangat tinggi untuk mempelajari bahasa Belanda. Dengan usahanya itu, beliau terampil berbahasa Belanda dan mampu menulis surat berbahasa Belanda untuk dikirimkan kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Dalam surat itulah, beliau menaruhkan segala unek-uneknya tentang ketidakadilan yang dirasakannya, yang beliau anggap memojokkan wanita pada masa itu. Tanggal 17 September 1904, Raden Ajeng Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun, dimakamkan di desa Kecamatan Kabupaten Bandung. Banyak orang kagum terhadap Raden Ajeng Kartini karena wanita yang satu ini memang memiliki keberanian dan pandangan baru terhadap peran wanita pada masa kolonial. Meskipun beliau tidak mendapatkan pendidikan formal yang tinggi, yang hanya mampu sekolah hingga berusia 12 tahun, akan tetapi masa sekolah tersebut telah memberikan banyak manfaat. Salah satu karyanya, Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan sebuah simbol jika wanita pribumi harus maju dan bisa menjadi lebih baik. Para wanita harus mendapatkan pendidikan yang layak dan sama dengan kaum pria. Wanita tidak hanya menjadi kocok tingting yang berkutat di dalam rumah saja mengurusi rumah tangga. Pandangan ini mendapat banyak apresiasi dari para ahli, dan sampai sekarang negeri ini selalu mengenang wanita yang hebat ini, yang telah memperjuangkan kesetaraan gender atau emansipasi kaum. Yang karya-karyanya antara lain Habis Gelap Terbitlah Terang, surat-surat Kartini, renungan tentang dan untuk bangsanya, Letters from Kartini and Indonesia Feminist, Panggil Aku Kartini Saja, Kartini surat-surat kepada Nyonya Agindanon Mandri dan sebagainya, Aku Mau Feminisme dan Nasionalisme, surat-surat Kartini kepada Stella Zedendal. Beberapa penghargaan untuk Raden Ajeng Kartini antara lain sebagai pahlawan kemerdekaan ditetapkan tanggal 2 Mei 1904. Hari kelahirannya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nama Raden Ajeng Kartini menjadi nama-nama jalan di beberapa kota di Indonesia dan juga di Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan London. Seperti itulah secara singkat riwayat Raden Ajeng Kartini, tokoh pahlawan nasional yang juga sebagai kaum perempuan yang selalu diagung-agungkan dan telah menginspirasi kaumnya untuk mampu ikut berperan aktif terhadap kemajuan bangsa. Demikian riwayat kita Kartini.
Hadirin yang kami muliakan, agar peringatan Hari Kartini ke-136 Universitas Negeri Surabaya ini lebih bermakna, marilah kita ikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hadiah Mutimatul Fadilah MAG, sekaligus berkenan untuk menutup dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hadiah Mutimatul Fadilah MAG, kami silakan. Beliau juga sebagai bendahara umum di Ikatan Dai Area Lokalisasi di Jawa Timur. Jadi beliau ini ternyata begitu banyak yang dikerjakan dan semuanya pastinya bermanfaat untuk para perempuan di Indonesia, khususnya ibu-ibu dan wanita di Universitas Negeri Surabaya. Ternyata Ibu Dr. Mutimatul Faidah ini juga menjadi narasumber rutin di talkshow Fikih Wanita di Radio SAS FM. Itu setiap hari apa Ibu? Kalau boleh tahu di Radio SAS FM? Jam 13 sampai 14. Mungkin setiap hari Jumat jam 13 sampai jam 14 itu bisa didengarkan di Radio SAS FM, karena Dr. Mutimatul Faidah selalu mengisi talkshow fikih tentang wanita. Ya, untuk waktu dan tempatnya kepada Dr. Mutimatul Faidah MAG kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Rektor 1, Pembantu Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati Ibu Pembantu Rektor 2 Universitas Negeri Surabaya. Seluruh jajaran pengurus Dharma Wanita serta anggota Dharma Wanita Universitas Negeri Surabaya yang insya Allah berbahagia. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, smart, selalu mandiri, kreatif ya. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Brahatmolo kaitannya dengan menyapa kita agar kita diharapkan menjadi sosok wanita yang mandiri dan kreatif. Mohon maaf saya turun ke bawah biar tidak ada jarak di antara kita, biar kita bisa beranjak sana lebih indah, lebih tatap mukanya lebih komunikatif, sehingga mohon maaf saya turun. Yang mohon maaf yang kedua, saya salah kostum. Ceritanya saya tadi ditelepon sekitar jam 7:30 pada saat itu lagi persiapan UAS, begitu UTS anak-anak di kampus, sehingga ya udah Bu, bismillah begitu ya. Hari Kartini. Sepanjang perjalanan dari Ketintang ke Lidah, saya menyaksikan ternyata yang memperingati sekarang tidak hanya kita yang ada di UNESA, tidak hanya kita ibu-ibu Dharma Wanita, tetapi juga ananda-ananda di SD, ananda di SMP, putra-putri kita di SMA. Saya melihat mereka memakai busana berwarna-warni, ada busana adat, ada busana perjuangan, ada busana kemerdekaan, luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Kartini ada di hati semua anak bangsa. Kita kasih apresiasi untuk ibu kita, Kartini. Next. Oke, baik. Tadi sudah dibacakan CV-nya. Saya dosen PKK, Ibu mungkin sudah beberapa kali bertemu dengan saya. Putri sering bertemu dengan saya kemarin di Dharma Wanita. Lanjut. Oke, ketika kita bicara Kartini, maka sesungguhnya apa sih yang diusung oleh Kartini di tengah-tengah kita? Sehingga kemudian dia menulis satu buku yang cukup
terkenal, satu buku yang cukup yang sangat luar biasa pada era itu. Apa judulnya? Habis gelap, terbitlah terang. Gelapnya itu kira-kira gelap apa ya? Gelap gulita. Gelap gulita itu sebenarnya maksudnya apa? Siapa yang berada dalam kegelapan? Siapa yang berada dalam gulita? Seakan-akan tidak ada matahari, tidak ada mentari, tidak ada listrik, tidak ada cahaya yang menyapa kita. Para wanita. Kartini lahir pada saat masa penjajahan. Dan pada saat itu bagaimana para wanita biasa dipermainkan sebagai selir, sebagai istri-istri dari para penjajah. Wanita tidak diberikan akses yang luar biasa untuk belajar, untuk berpendidikan, untuk meraih prestasi, untuk eksis. Sehingga Kartini, oh mengapa ya nasib kaumku seperti ini? Ada kebimbangan, ada keraguan, ada kegalauan. Kata anak zaman sekarang, Kartini sedang galau. Galau tidak memikirkan dirinya, tapi siapa yang dipikirkan oleh ibu kita Kartini? Nasib dari wanita yang saat itu tidak bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, tidak bisa juga turut serta secara aktif dalam proses kemerdekaan dan pembangunan. Sebelumnya, kembali akan kita lihat ketika ibu kita Kartini tadi habis gelap terbitlah terang. Gelapnya adalah para wanita berada dalam ketertindasan, tidak mendapatkan akses untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan, untuk aktif dalam ranah publik. Terbitlah terang dengan perjuangan yang luar biasa. Kartini di alam kubur tersenyum melihat kita. Ada ibu pembantu rektor 1, beliau adalah wanita dan saya yakin beliau sangat dibanggakan oleh Kartini karena cita-cita beliau ternyata sekarang sudah muncul banyak para pemimpin-pemimpin wanita. Ada juga ibu dekan yang perempuan juga ibu ya di UNESA. Ada juga para profesor perempuan yang tidak kalah banyaknya, yang walaupun banyaknya nggak lebih kalah ya laki-lakinya, tetapi sekarang sudah mulai memproses luar biasa. Baik, apakah Kartini saat ini sudah benar-benar menemukan terangnya itu terbit? Ternyata ibu-ibu tidak semuanya. Kita masih melihat beberapa fakta berikut. Saya memotret ini di Madura. Mohon maaf kalau ada yang aslinya Madura ya. Saya melihat di sana banyak wanita-wanita hebat, banyak wanita yang luar biasa. Dia bekerja tidak hanya menggunakan akal dan rasa, tapi dia juga bekerja dengan ototnya, dengan fisiknya. Tidak hanya itu ibu, di atas kemban batu, di samping kemban anak. Kira-kira banyak nggak kita temukan di sekitar kita? Iya, banyak ya Bu, masih ada seorang wanita yang dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia juga mendapatkan peran mengasuh anak karena itu adalah kodrat bagi wanita. That's luar biasa. Ya, mungkin kalau dengan yang rumahnya dekat dengan pasar, kalau jam 2 pagi atau jam 3 pagi, mesti di situ banyak para wanita hebat. Naik sepeda motor, bawa sayuran, isi keranjang, isi sayuran, isi buah-buahan, macam-macam dari pasar satu ke pasar yang lain. Sebelum yang lain bangun, dia sudah bangun. Perjuangan seorang wanita luar biasa. Ini yang bikin Kartini menangis. Ini yang bikin saya juga menangis, ibu-ibu. Di mana ya ibu ya? Sudah tutup ya. Jadi kebetulan saya terlibat dalam proses penutupan lokalisasi Doni, pemberdayaan, penyiapan, penutupan sampai kemudian pendampingan pasca penutupan. Kemarin saya konsolidasi di sana, ternyata memang Doli jarak itu sudah tutup 100%. Yang ada modus baru. Ruwet, apa modus barunya?
prostitusi online. Tinggal klik, ada nomornya, ada PIN BB-nya, janjian di mana, ketemu di mana, di hotel mana, di rumah mana. Subhanallah, inilah memang problem sosial ya. Jadi masih ada yang wanita-wanita yang berada dalam lembah prostitusi. Ada juga kemarin ada laporan dari korlap saya yang di daerah itu, ada rumah-rumah warga itu dibuka short time, Bu. Jadi 1 jam itu bayar 30.000. Jadi lokalisasi sudah ditutup, sekarang munculnya adalah rumah yang itu menyediakan kamar-kamar short time 1 jam dapatnya 20 sampai 30.000. Lah yo, kira-kira kalau nggak ada yang datang, apa masih ada ya Bu ya? Jadi jangan salahkan perempuannya, Bu. Nggak mungkin lah mereka ada di sini kalau tidak ada yang datang. Nah inilah ya, masih ada juga fenomena ini. Tapi alhamdulillah kebijakan pemerintah sudah melalui proses penutupan, walaupun eksesnya bertahap masih dicoba untuk dilakukan rehabilitasi. Oke, lanjut. Ada juga wanita yang hebat, walaupun dia sudah lansia, tapi semangatnya semangat muda. Saya pengen tanya yang lansia ini, bisa angkat tangan yang lansia. Lansia itu umur 60 tahun ke atas, Ibu, bisa angkat tangan. Wow, masih luar biasa ya, semangat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang lansia, tetapi ini adalah ya SDM Indonesia yang harus kita berdayakan. Next. Ada juga beberapa fenomena wanita-wanita kita yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, dipukul dan sebagainya. Saya punya tetangga ini Bu ya, ini sekedar cerita bagaimana wanita itu luar biasa, hatinya, baiknya itu luar biasa. Saya punya tetangga, kebetulan memang suaminya itu begini Bu. Apa itu Bu ya? Miras ya, mendem madon, pokoknya begitu, main mendem madon itu dia. Gak kerja, yang kerja istrinya. Istrinya itu 1 hari bisa pindah ke 5 rumah warga. Jadi dia bantu bersih-bersih, habis ini pindah sini lumayan, dapatnya banyak. 2 jam, 1 jam begitu. Suaminya begini Bu, hampir begini. Saking gak tahannya, pernah terjadi sebuah pertikaian, akhirnya sang suami marah-marah, istrinya ditampar, istrinya sudah gak kuat, dia lapor ke polisi. Pengaduan, saya KDRT, saya korban KDRT, tolong suami saya diproses, saya sudah nggak tahan. Ini aduannya. Betul tak Bu? Nggak menyesal mengadukan suami sendiri? Ini. Enggak, saya sudah nggak tahan. Biar kapok dia, biar cedera dia, rasain bahwa perempuan itu bisa menuntut haknya. Akhirnya diproses ke polisi, diambillah suaminya, dimasukkanlah di penjara sebagai ajra 1 minggu. Ditanyai kenapa ditolak begitu Bu, 1 minggu. Lah gitu itu Bu, tiap hari disambani, dibawain makanan, dibawain minuman, dibawain jajan. Pak, kue kok leku toh Pak? Gara-gara apa toh? Ini kata suaminya. Wah Pak, saknoy. Apa yang dilakukan sang istri genap 7 hari dia mikir. Kok doain ngopeni aku namanya. Jadi tiap hari itu dibawain apa Ibu? Brongkosan. Sampai akhirnya bilang ke Pak Polisi, Pak Polisi tolong keluarkan suami saya Pak. Loh, kemarin diminta diproses, sekarang kok ditutup gitu. Sekarang kok diambil lagi. Tolong Pak, saya nggak tahan melihatnya Pak, dikeluarkan aja Pak. Akhirnya dikeluarkanlah dia. Ini contoh ya, bagaimana seorang perempuan itu lebar hatinya, dadanya luas. Temen-temen Pak Mutuan nih gitu ya Bu ya. Tapi di balik itu ada sayang, ya kan? Ada kasih, luar biasa. Oke baik, kita lihat berikutnya. Next.
Ya, ini dia. Ketika Raden Ajeng Kartini menuntut agar wanita itu mendapatkan haknya, agar dia bisa berdiri sejajar dengan laki-laki, duduk sejajar dengan laki-laki, memiliki derajat yang sama dengan laki-laki, kemudian muncullah banyak pejuang-pejuang wanita, muncullah para wanita-wanita cerdas di Indonesia ini. Sekarang, Bu, ada fenomena yang berubah. Terjadilah euforia gender. Ya Bu ya, pernah dengar ya kata gender? Ya, euforia. Wanita itu harusnya maju. Pokoknya wanita nggak boleh di belakang, betul. Wanita itu harus sama, harus derajat dan sebagainya dan sebagainya. Terjadi euforia. Nyuwun sewu, ada yang tersinggung nggak ya Bu dengan gambar ini? Ya, ada apa buatan? Ada nggak ya yang tersinggung dengan gambar ini? Enggak ya? Oke. Ada beberapa kasus di masyarakat kita, wanitanya dia bekerja, wanitanya aktif, berangkat pagi, pulang sore, nyuwun sewu, bapaknya sudah pensiun. Mohon maaf ada yang tawa. Ya, jadi ibu masih aktif karena ibunya dosen. Dosen itu pensiunnya berapa Ibu? 65 tahun. Bapak pegawai, pensiunnya berapa Ibu? 55, 57, 58. Kemudian jaraknya 5 tahun tuan Bapak. Kan gitu ya. Jadi Bapak sudah pensiun, Ibu masih aktif, berangkat pagi, pulang sore, pulang bawa kerjaan setumpuk. Fenomena ini bisa jadi ada di sekitar kita, atau bisa jadi juga kita merasakan itu. Akhirnya bayaran luwih akeh timbang bapak. Bapak itu pensiun 80% orang itu jangan. Aku dosen jangan kuateh. Ya, ada sertifikasi, ada tunjangan jabatan, ada remun ya, maunya gitu ya. Ini bapak masih hanya itu. Apa yang terjadi kemudian? Gambar ini memberikan sebuah ilustrasi bahwa fenomena ini mungkin masih terjadi dan terjadi di tengah-tengah kita. Euforia gender. Baca orang, bapak esing. Ya, Pak, roti Pak. Sik Bu. Pakai apa Bu? Susu. Apa meses? Gak aku biasa ya. Iya. Apakah ini yang diinginkan oleh Ibu kita Kartini? Tidak. Apakah seperti ini Ibu-Ibu? Tidak. Kayak apa ya kalau tidak seperti ini? Masak dewe-dewe. Apa begitu? Bapak masak, Ibu masak, sendiri-sendiri, biar tidak ada penindasan katanya. Apa seperti itu? Tidak. Apakah kalau seorang wanita itu memasak, menghidangkan makanan di meja, membuatkan kopi buat sang suami tercinta, itu ada ketidakadilan? Adil apa nggak adil Bu? Adil, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Ternyata ibu dan wanita Unesa adalah bukan mereka yang sedang kena euforia gender, tetapi yang berada dalam garis yang benar sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Jadi kalau wanita itu memasak, menyiapkan makanan, mendampingi suami tercinta makan, mendampingi suami tercinta, ya membikinkan mereka dia susu dan sebagainya, itu bukan penindasan, tetapi itu adalah bentuk apa Ibu? Bentuk kewajiban. Bentuk apa Ibu? Kerjasama. Bentuk apa lagi? Kasih sayang. Luar biasa. Pak gimana?
tengah pahitnya kopi itu ada satu rasa. Rasa apa Ibu? Rasa cinta gitu ya, rasa sayang. Luar biasa. Oke. Next. Ya. Masakannya gak enak. Jebrek. Biar. Kalau tadi hanya dicuekin aja. Bu, kopi, Bu, susu. Ini sudah diminum, sudah dimakan, rasa tidak sesuai dengan selera. Apa yang dilakukan? Jebrek. Adakah ini di Dharma Wanita UNESA? Nggak ada. Insya Allah semuanya berada dalam garis yang benar, sesuai yang diinginkan oleh Kartini. Tidak seperti ini, insya Allah. Oke, next. Ya, lanjut aja. Ini dia. Ini dia yang sering kita temukan. Apa itu gambar Ibu? Ibu berangkat ke kantor dengan membawa apa? Membawa tas, artinya dengan melaksanakan tugas. Ada kewajiban tugas yang harus dia kerjakan. Di belakang ada anaknya yang memanggil, mama aku ikut, gitu kan? Si Ananda tercinta, bapak njaluk gendong pisan. Maksudnya adalah banyak kita temukan wanita-wanita hebat yang dia sebagai tulang punggung keluarga. Ya, napa mboten? Ya. Wanita-wanita hebat yang dia bekerja, tapi dia tidak melupakan ada ananda yang membutuhkan kasih sayang, ada ananda yang membutuhkan pengasuhan, ada ananda yang membutuhkan pendidikan. Dia berangkat ke kantor sambil membawa anaknya dibawa ke rumah pengasuhan atau daycare atau taman penitipan dan sejenisnya. UNESA punya ya Bu ya, mewadahi wanita-wanita hebat. Jadi dia nggak tega anaknya didampingi oleh pembantu atau orang-orang yang nggak jelas. Dibawa sang anak itu ke kantor sambil bawa sepeda motor, habis itu ditali Bu. Sering kan betul melihat, sering depan ya Bu ya, depan anak, belakang anak, habis itu ada selendangnya diputar ditali, ben boten jatuh. Dibawa kemana sang Ananda ini? Dibawa ke tempat sekolahan, berangkat jam 7. Nanti pulang dari kampus, dari kantor jam 4 sore. Apakah langsung pulang seperti bapak-bapak bilas langsung pulang? Enggak, ibu-ibu jemput dulu. Gimana nak? Tadi apa pelajarannya? Seneng nggak di sini? Dibawa pulang sang Ananda. Nyampe rumah dan seterusnya. Luar biasa. Kita lihat fenomena ini, wanita sebagai tulang punggung keluarga. Bapak imisan orang nyambut gawe. Nah ini, ya kan? Akhirnya apa? Gendong, gendit, apa Bu bahasa Jawanya itu Bu? Yo mangku, yo gendong, yo gendit, luar biasa. Ini kita temukan. Mungkin di tengah-tengah kita, tetangga kita, keluarga kita ada yang seperti ini. Tetapi itulah ketahanan seorang wanita. Itulah kekuatan seorang wanita. Oke. Next. Ya, next. Ibarat kalau kita gambarkan ada lomba lari ya Bu ya. Ini garis startnya. Lomba lari. Bapak melangkah, go gitu ya. Ibu gandeng anak mikul gawean. Tapi masih bisakah ibu ini berlari? Bisa. Masih bisakah ibu ini mendapatkan posisi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat? Bisa. Masih bisakah dia eksis? Bisa. Luar biasa. Ini yang dirindukan oleh sosok Kartini, wanita-wanita hebat yang tidak melupakan perannya sebagai seorang ibu, tapi juga dia mempunyai peran dalam proses pembangunan. Oke, next. Saya mengutip sebuah pernyataan dari
Mahatma Gandhi, lelaki dan wanita sama-sama menciptakan dunia, bukan manusia ya, maaf. Lelaki dan wanita sama-sama menciptakan dunia. Maksudnya apa? Dunia ini dibangun tidak hanya oleh laki-laki, tetapi juga dibangun oleh perempuan. Bangsa kita ini merdeka tidak hanya perjuangan kaum laki-laki, tapi juga perjuangan kaum wanita, sama-sama mengisi pembangunan, melanjutkan pembangunan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Tidak hanya tugas bapak-bapak, tapi juga tugas kita para wanita. Kita sama-sama berperan dalam menciptakan dunia, menciptakan Indonesia. Oke, dari gambar-gambar tersebut, ibu-ibu, kita akan berbicara sebenarnya lelaki dan wanita itu sama apa beda? Oke, ada dua gambar itu ya, atas dan bawah. Laki-laki dan wanita itu sama apa beda ya? Beda. Sama apa beda, Bu? Beda. Beda apa sama? Ada nggak yang jawab sama? Nggak ada ya. Lelaki dan wanita ini beda. Beda dari apanya? Yang satu punya kumis. Yang satu tidak berkumis. Yang satu apa Ibu? Kalau hitam putih itu masalah teknis ya. Lelaki dan wanita ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Seandainya Tuhan menciptakan lelaki dan wanita itu sama, indahkah dunia? Ya, Putri nggak akan jatuh cinta sama Pak Tri, ya Bu ya. Nyun sewu, Ibu Warsono nggak akan jatuh cinta sama Bapak kalau sama, kan begitu. Oleh karena itu lelaki dan wanita ada sisi persamaan. Dari persamaannya dari sisi perbedaannya dari sisi apa? Anatomi fisik. Kita punya rahim. Karena kita punya rahim, akhirnya kita hamil. Karena hamil, akhirnya pada usia 9 bulan kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, ASI ya, payudara kita menghasilkan ASI, kemudian akhirnya memberikan ASI. Maka menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui itu adalah kodrat bagi wanita. Bisakah wanita demo kepada Tuhan? Wahai Tuhan, keadil kau Tuhan, kenapa aku yang harus hamil? Enak bapaknya, gak pakai masuk angin, kan begitu ya. Enak bapaknya, bisa tetap kerja terus, gak ada gangguan, gak ada ini saya dan sebagainya. Itu adalah kodrat, dan kodrat ini ya harus kita lakukan dalam rangka peran reproduksi. Maka wanita itu harusnya melakukan reproduksi. Dan inilah yang kemudian terjadi beberapa fakta di negara-negara maju. Banyak wanita yang sudah tidak mau melahirkan, yang sudah tidak mau hamil, yang sudah tidak mau memiliki anak, karena berpikir apa? Hamil, melahirkan, memiliki anak akan mengganggu karir bagi wanita itu. Sampai di Swedia, di Singapura, di Jepang, seorang wanita yang mau melahirkan diberi cuti, tidak hanya cuti hamil, tidak hanya cuti melahirkan, cuti merawat anak sampai 6 bulan. Jadi diberi kesempatan. Jadi dia boleh, dan ketika sudah selesai 6 bulan sudah memberikan ASI eksklusif, dia kembali dan dia mendapatkan haknya. Karena apa? Negara ini khawatir saking banyaknya wanita yang sudah tidak mau memerankan peran reproduksi. Oke. Ya, jadi itu sisi perbedaannya. Karena wanita memiliki rahim, maka konsekuensinya dia melahirkan, mempunyai anak, menyusui, dan seterusnya. Maka laki-laki berbeda.
Ya nggak Bu? Bedanya apa? Bapak punya jangkut, kan begitu ya. Kemudian Bapak juga, ya kalau masalah otot bisa dilatih ya. Bapak yang mengeluarkan sperma, akhirnya yang membuahi dan sebagainya. Tuhan sudah memberikan ini pasangan dan itu sudah klop. Oleh karena itulah perbedaan lelaki dan wanita ini adalah sebuah anugerah. Tetapi walaupun berbeda, tidak bisa dibeda-bedakan. Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan kepada Ibu Dr. Hajah Mutimatul Fadilah MAG. Kami silakan. Berikanlah pengampunan dan maghfirah kepada kami yang hadir di sini. Berikanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada seluruh manusia. Ya Allah, ya Amin, ya Razzaq, ya Amin. Wahai Zat yang Maha Mengubah hamba-Nya, wahai Zat yang Maha memberikan anugerah. Ya Allah, sungguh kami datang kepadamu dengan berbagai macam permohonan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang Allah menjadi anak-anak yang selalu sabar. Anak-anak yang bisa memperbaiki kehidupan bangsa, anak-anak yang bisa memperkenalkan orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami sebagai dihiasi dengan rumahku adalah surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sungguh Engkau telah mengangkat derajat wanita. Ya Allah, sungguh Engkau telah menempatkan wanita dengan tempat yang mulia. Ya Allah, muliakanlah kami di dunia dan muliakanlah kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.